Kalian penggemar BTS khususnya Jungkook, kalian tahu gak sih kalau Jungkook itu pernah mengalami kisah horor yang bener-bener dia alami ketika merekam musik loh. Kalau kalian nggak tahu nih, gue ceritain ke kalian ya. Jadi langsung aja gue ceritain kisah horor ini buat kalian. Kisah ini bermula ketika BTS ingin melakukan persiapan merekam albumnya, dan waktu itu mereka harus merekam 2 kali. Tapi ketika mereka mau mendengarkan rekamannya itu, tidak ada suara yang terekam sama sekali, seakan-akan mereka tidak pernah melakukan rekaman pada saat itu. Akhirnya mereka melakukan rekaman ulang, tetapi ketika didengar, mereka malah mendengar suara Jungkook yang seharusnya nggak ada di bagian itu. Pada saat itu mereka mengatakan mereka tidak pernah merekam bagian itu. Dari mana asal suara Jungkook itu, mereka juga bingung. Tapi pada saat itu Jungkook percaya ada satu rumor yang mengatakan kalau penyanyi bertemu hantu di studionya, album yang mereka buat itu akan sukses besar. Dan nyatanya memang album ini sukses besar. Tapi kalian merinding gak sih ngedenger ceritanya ini? Gimana menurut kalian? Gimana next lanjut ke part 2 gak buat cerita-cerita horor yang benar-benar dialami oleh anggota BTS? Kalau iya coba komen di kolom komentar ya. Coba kalian perhatikan anjing satu ini deh, kayaknya keren dan gak ada keanehan sama sekali ya. Tapi kalian tahu gak sih, ini adalah anjing paling kaya di dunia, bahkan lebih kaya daripada manusia biasanya, karena total kekayaannya itu sebanyak 5,8 triliun. Anjing ini bernama Gunther 4, dia mendapatkan kekayaan itu dari ayahnya yang bernama Gunther 3. Ayahnya ini mendapatkan kekayaan triliunan rupiah itu berasal dari pemiliknya yang seorang bangsawan Jerman yang akhirnya meninggal pada tahun 1992 karena tidak mempunyai anak. Akhirnya dia mewariskan semua kekayaannya itu kepada anjingnya ini. Awalnya uang yang diwariskan kepada Gunther 3 itu senilai 934 miliar untuk biaya perawatannya. Tapi karena dikelola kepada orang-orang yang dipercayai tuannya itu, akhirnya uang ini menjadi 58 triliun. Dan sekarang hasilnya yang bikin melongok, Gunther 4 itu sering banget pergi ke restoran-restoran ternama untuk makan mewah, memiliki pengawal pribadi, dan sering banget pergi menggunakan jet pribadi. Nah sekarang coba tag teman-teman kalian yang hidupnya gitu-gitu doang. Tips-tips berperilaku aman di internet yang wajib banget kalian ketahui nih. Yang pertama, sebagai pengguna internet, kita harus bisa memilih platform yang berkomitmen untuk menjaga keamanan digital dari penggunanya, yaitu kita. Setelah kalian memilih platform yang cocok dengan kalian, jangan lupa untuk memeriksa kembali data-data apa saja yang diminta platform tersebut. Jangan sampai data diri kalian disalahgunakan. Selain itu, lebih baik kalian memilih platform yang memiliki panduan komunitas, soalnya panduan komunitas ini berguna untuk menyaring konten-konten dan konten kreator yang ada di platform tersebut. Nah, tujuan penyaringan ini agar kita penikmat konten atau pengguna platform itu terhindar dari konten-konten yang negatif. Selain itu, hal lain yang harus kita perhatikan di platform tersebut adalah apakah kita bisa mengatur akun pribadi kita sendiri atau tidak. Tujuan di sini adalah untuk mengganti ID, password, atau email yang kita gunakan. Nah, kalau di TikTok sih kita bisa manage my account di sini ya. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya bila ada seseorang yang mengatasnamakan platform tersebut meminta data pribadi kalian, karena bisa aja ini adalah penipuan. Nah, itu dia tipsnya, semoga bermanfaat. Kisah sebuah keluarga yang hilang secara misterius di hutan Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan Jamison Family yang belum bisa dipecahkan hingga sekarang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2009 di mana keluarga Jamison Family ingin pindah rumah, tapi anehnya pada saat itu mereka sedang kesulitan keuangan. Kenapa mereka malah mau membeli sepetak tanah? Rumor mengatakan mereka ini ingin pindah dari rumahnya karena mereka sedang diganggu oleh sosok penunggu di rumahnya yang tinggal di loteng rumahnya itu. Akhirnya pada tanggal 8 Oktober 2009, keluarga ini ingin membeli sepetak tanah di area perhutanan, dan ketika mereka masuk ke dalam hutan tersebut, mereka tidak pernah keluar lagi. Pencarian dilakukan selama beberapa hari tapi tidak membuahkan hasil. Polisi hanya bisa menemukan kendaraan mereka di depan hutan tersebut. Di mobil mereka meninggalkan semua barang berharga mereka, termasuk hewan peliharaan mereka yang kelaparan ketika ditemukan, dan ada juga uang tunai sebanyak 450 juta. Dan mengerikannya, ketika polisi memeriksa rumah mereka, polisi menemukan kitab iblis di halaman belakang rumah mereka itu. Next lanjut di part 2, misteri hilangnya sebuah keluarga Jamison Family di Amerika Serikat. Tapi buat kalian yang udah penasaran, langsung cek aja video lengkapnya di YouTube gua. Jangan lupa di subscribe, thank you. Part 2, misteri hilangnya sebuah keluarga yang dikenal dengan panggilan Jamison Family di Amerika Serikat. Ditemukan kitab iblis di halaman belakang rumah mereka tersebut. Dipercaya yang membeli kitab iblis tersebut adalah istri dari keluarga ini, dan dipercaya pada saat itu dia sudah kesurupan oleh arwah di rumah tersebut. Dan keanehan juga terlihat di rekaman CCTV di hari mereka itu menghilang. Gerakan mereka ini seperti orang kerasukan atau seperti zombie karena mereka ini memindahkan barang, tapi mereka ini tidak berbicara sama sekali. Padahal mereka pada saat itu memindahkan barang pada waktu yang cukup lama. Dan pada saat itu orang-orang percaya keluarga ini menghilang karena dua hal. Yang pertama, ketika mereka masuk ke dalam hutan, mereka itu tersesat dan akhirnya hilang. Tapi alasan yang kedua, karena mereka ini telah diculik oleh sosok yang menghantui mereka dari rumah lama mereka itu.
Dan akhirnya 4 tahun kemudian pada tahun 2013, beberapa pemburu menemukan tulang belulang di hutan tersebut. Dan ketika diperiksa, tulang belulang ini memang milik keluarga Jamison family tersebut. Tapi walaupun berhasil ditemukan, polisi tidak bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan mereka meninggal karena hanya tersisa tulang belulang. Next, lanjut di part 3. Tapi buat kalian yang udah penasaran sama cerita lengkapnya, udah gue upload di YouTube gue nih cerita lengkapnya, langsung aja dicek. Jangan lupa di subscribe guys, thank you. Seorang pemuda di Jepang menggunakan kemampuan uniknya untuk mencuri data-data dari kartu kredit pelanggannya dan berbelanja online. Pria ini bernama Yusuke Taniguchi dan dia itu memiliki kemampuan unik, yaitu ingatan fotografis. Jadi sekali lihat dia ingat semuanya yang dia lihat itu. Dengan kemampuan ini, Yusuke mencuri semua data yang dia perlukan dari kartu kredit pelanggannya itu yang berjumlah 1.300 orang. Menurut investigasi kepolisian Jepang, Yusuke ini berprofesi sebagai seorang kasir di mall. Ketika dia mendapatkan kartu kredit, dia mengingat semua hal itu di otaknya. Kemudian ketika dia sampai di rumah, dia akan menulis semua ingatannya ini ke dalam sebuah catatan. Setelah itu dia akan berbelanja online menggunakan data-data kartu kredit yang dia curi itu. Kemudian barang-barang yang dia dapatkan itu akan dijual kembali untuk mendapatkan uang panas. Dan sayangnya orang yang memiliki kemampuan fotografi seperti ini sangat jarang sekali di dunia. Populasinya itu hanya 1% dari seluruh penduduk di dunia ini, tapi malah digunakan untuk hal seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Haruskah pria ini dihukum atau direkrut menjadi anggota kepolisian? Cerita lengkap mengenai lukisan paling berhantu di dunia yang bernama The Anguished Man ini nih. Kalau kalian perhatikan dari lukisannya aja, dari lukisan ini aja udah sangat menyeramkan sekali, di mana ada sesosok tubuh manusia yang seperti sudah terkulitin karena kulitnya ini warna merah, kemudian tidak ada bola matanya sama sekali. Menurut pemilik lukisan ini, dia mendapatkan lukisan ini dari neneknya dan neneknya mengatakan pencipta lukisan ini menggambar lukisan ini menggunakan darahnya sendiri yang dicampur ke dalam cat. Dan seperti sudah berjanji dengan iblis, setelah lukisan ini selesai, pencipta lukisan ini langsung menghabisi nyawanya sendiri. Setelah itu, lukisan ini sering meneror pemilik lukisannya itu dengan suara rintian dan suara tangisan. Kemudian ada juga sosok dari The Anguished Man itu yang berkeliaran di dalam rumah pemiliknya. Lukisan ini juga sudah dikonfirmasi menjadi salah satu dari 5 benda paling berhantu di dunia selain dari boneka Annabelle dan boneka Chucky. Nah, buat cerita lain dari lukisan-lukisan lain yang paling berhantu dan terkutuk di dunia udah gue upload di YouTube gue aja, langsung aja dicek. Jangan lupa di subscribe guys, thank you. Hah? Sekali melayat bisa mendapatkan 8,4 juta? Kok bisa? Jadi ini adalah sebuah profesi, yaitu menjadi seorang pelayat profesional yang kerap banget terjadi di Tiongkok, di Jepang, di India, di Ghana, bahkan di Inggris juga sudah sering. Profesi ini tercipta karena di beberapa negara dipercaya kalau ritual menangis ketika pemakaman itu sangatlah penting. Kalau nggak ada yang menangis, itu dianggap tidak sopan. Sehingga profesi ini sangat berperan penting untuk membangkitkan suasana sedih dan haru ketika pemakaman itu. Profesi ini akan semakin dibayar tinggi kalau dia bisa membangkitkan suasana sedih di tempat pemakaman itu, dan ketika dia menangis, dia itu bisa menangis sampai sejadi-jadinya. Karena di beberapa negara, khususnya di Ghana, upacara pemakaman itu lebih sakral daripada upacara pernikahan. Di sana pemakaman itu bisa sampai mengambil biaya 200-300 juta sekali pemakamannya ini. Nah, gimana, ada yang tertarik gak sama profesi ini? Mungkin gak di Indonesia profesi ini laku, cuma butuh modal acting sedih doang. Coba kalian perhatikan pria satu ini deh. Bisa dibilang dia adalah pria yang paling beruntung di dunia ini. Soalnya setelah selamat dari kecelakaan mobil, dia memenangkan lotre sebuah mobil mewah. Dan ketika diminta ulang lagi, dia malah memenangkan uang tunai sebesar 3,5 miliar. Namanya adalah Bill Morgan. Dia mengalami kecelakaan kendaraan pada tahun 1998. Dan pada saat itu dia mengalami serangan jantung. Akhirnya dia itu koma. Setelah itu bahkan jantungnya sudah berhenti selama 14 menit dan dinyatakan sudah meninggal. Tapi pada saat itu dia berhasil kembali, tapi dalam keadaan koma. Saat itu sebenarnya dokter sudah mengatakan agar merelakan Bill kepada keluarga, tapi keluarga tetap ingin mempertahankan Bill, dan akhirnya 12 hari kemudian Bill ini bangkit. Setelah itu Bill ingin mencoba keberuntungannya dengan membeli sebuah lotre, tapi tanpa disangka-sangka dia malah memenangkan mobil mewah seharga 250 juta. Dan gila ya, setelah para wartawan meminta Bill ini mereka ulang kejadian ketika dia membeli lotre baru dan memenangkan uang tunai sebanyak 3,5 miliar. Wah, gila, beruntung banget ya. Gimana menurut kalian, ada yang seberuntung dia gak? Kalian tahu gak sih, di dunia ini ada satu kelainan yang unik banget, di mana penderitanya ini bisa melihat suara dan mendengarkan warna. Nama kelainan ini adalah sinestesia, dan rupanya banyak banget orang yang mengidap kelainan ini tapi nggak sadar, soalnya mereka pikir, oh ini kayak biasa aja, semua orang mengalami hal ini nih. Pengidap kelainan ini akan menggambarkan segala sesuatu dengan cara yang unik. Misalnya, angka 3 mereka melihat di mata mereka itu berwarna hijau, sedangkan Juli ini mereka menganggapnya itu adalah bulan yang berwarna kuning.
Dan gak berhenti di situ aja, pengidap kelainan ini bisa mencium aroma dari suara. Bahkan hebatnya mereka bisa mencicipi kata-kata yang mereka dengar. Sampai saat ini kelainan ini dipercaya adalah faktor genetik di mana penderitanya itu kebanyakan adalah seorang wanita kidal. Dan seperti yang gue katakan pada kalian, orang yang mengidap kelainan ini biasanya nggak sadar kalau mereka mengidap kelainan ini. Mereka berpikir, oh semua orang kan tahu kalau bulan Desember itu rasanya roti daging. Padahal itu adalah suatu kelainan. Tapi sebaliknya, orang yang mengetahui mereka mengidap kelainan ini, mereka malah menikmati, mereka berpikir ini adalah suatu karunia. Kalian di sini ada yang suka makan beralaskan daun pisang nggak? Kalau ada, kalian tahu nggak sih harga daun pisang itu mahal banget loh di luar negeri, bisa sampai 800.000. Salah satu negara yang menjual daun pisang dengan harga mahal adalah negara Jepang. Di sana satu lembar daun pisang itu harganya 300.000, sedangkan kalau 3 lembar harganya itu sekitar 520.000. Tapi kalau 5 lembar harganya ini bisa sampai 800.000. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Sedangkan di Indonesia sendiri kita mengetahui kalau harga daun pisang itu murah banget, bisa 5.000, bahkan bisa gratis kalau kita ambil di belakang kebun kita nih. Nah, itu bisa terjadi karena memang letak geografis dari negara Jepang ini sulit untuk menumbuhkan pohon pisang. Dan bahkan yang mengagetkannya lagi, bukan cuma daun pisang doang yang mahal di sana, rupanya nangka juga sangat mahal di sana. Ini harganya sekitar 2,8 juta. Wow, siapa yang mau makan nangka segitu ya? Nah, jadi gimana menurut kalian? Ada gak yang di sini mau jualan daun pisang dan buah nangka di negara Jepang itu? Bisa aja kalian kaya mendadak loh nanti di sana. Ada sebuah berita yang sangat menarik banget, di mana seorang pria jatuh koma setelah didatangi secara bersamaan oleh ke-14 pacarnya ini. Kisah ini datang dari seorang pria bernama Rakib yang berusia 18 tahun, dan dia juga diketahui adalah seorang playboy yang suka gonta-ganti pacar. Dan gilanya pada saat itu dia memiliki 14 pacar. Ke-14 pacar Rakib ini membangunkan Rakib tepat di hari Valentine, di mana Rakib ini seperti tersambar petir di hari itu, dan tiba-tiba dia langsung jatuh koma. Dan rupanya kejadian ini sudah direncanakan oleh salah satu pacar Rakib yang bernama Jorina. Dan dia menceritakan pada waktu itu dia juga sempat kaget Rakib ini berselingkuh kepada 13 wanita lainnya. Pada saat itu dia memeriksa handphone Rakib secara diam-diam dan dia terkejut melihat ada tulisan baby girl 1, 2, 3, sampai 13, di mana itu adalah semua selingkuhan Rakib. Akhirnya karena kesal dia menghubungi semua wanita itu dan merencanakan kejadian ini yang menyebabkan Rakib sendiri sampai koma. Nah, gimana menurut kalian? Hati-hati yang suka selingkuh, nanti bisa terkejut kayak Rakib loh.